Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialogue, saya Doni The Kaiser. Tok MK akhirnya menghapus presidensial threshold atau ambang batas 20% untuk pencalonan presiden. Ini jadi kabar gembira sekaligus kado tahun baru 2025, mengingat lebih dari 30 kali Mahkamah Konstitusi mementahkan pengujian pasal ini. Apa saja dampak dari putusan MK yang disambut antusias oleh banyak pihak ini? Mari sama-sama kita diskusikan bersama narasumber yang telah kami hadirkan di studio. Bersama saya anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera. Kemudian juga telah terhubung melalui sambungan Zoom, ada pakar kepemiluan sekaligus pemohon uji material pasal 222, Titi Anggraini, dan juga analis politik Henry Satrio. Assalamualaikum Pak Mardani. Apa kabar? Salam, Don. Pak calon gubernur dong nih ya. PKS ini juara loh Jakarta. Apapun udah lancar. Bagus. Oke, kita sapa ada Mbak Titi, Mas Hensat. Apa kabar Mbak Titi, Mas Henry? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Mardani, Bang Hensat. Salam, Mbak Titi. Iya, Bang Hensat. saya ke Mbak Titi dulu deh, karena yang berbunga-bunga Mbak Titi ini ya. Mbak Titi, hadiah awal tahun baru buat Anda ini ya. Komentarnya Mbak Titi. Ya, tentu saja kita semua menyambut gembira Bang Doni ya atas adanya putusan MK nomor 62 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Pada tanggal 2 Januari itu sejatinya yang dibacakan ada 4 putusan atas 4 permohonan. Yang dibacakan lebih awal adalah putusan 62. Saya juga menjadi bagian dari pemohon, tapi di perkara 101. Perkara 101 itu sendiri adalah pengujian pasal ambang batas yang ketiga kali yang saya lakukan. Yang pertama itu pada tahun 2017, yang kedua di tahun 2018, yang ketiga di tahun 2024. Apapun itu, syukur alhamdulillah. Akhirnya perjuangan sejak 2017, setelah melalui 36 permohonan, maka di permohonan yang ke-34, setelah 24 permohonan yang tidak dapat diterima, 6 permohonan yang ditolak, 2 permohonan yang dicabut, akhirnya Mahkamah Konstitusi bertobat begitu ya, saya katakan begitu. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa memang pasal 222 ini punya problematika konstitusionalitas. Terlepas dari kenapa baru sekarang, ya saya kira ini momennya memang baru sekarang ya. Butuh 33 permohonan lebih dulu untuk masuk ke MK. Sampai di permohonan 34 MK akhirnya mengabulkan. Saya menyebut ini sebagai ikhtiar kolektif warga bangsa yang di dalamnya ada perseorangan, warga negara sebagai pemilih, ada politisi, ada partainya Pak Mardani, Partai Keadilan Sejahtera ya, di perkara nomor 73 tahun 2022. Lalu juga ada beberapa politisi, anggota DPD, organisasi masyarakat sipil, yang berkali-kali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Saya menyebut kalau tidak ada mereka yang gigih dan berjuang terus-menerus, mungkin tidak akan ada putusan 62. Termasuk misalnya almarhum Rizal Ramli, almarhum Faisal Batubara, Faisal Basri. Itu menjadi bagian dari perjuangan ambang batas ini, penghapusan ambang batas ini. Harapannya tentu ini disambut dengan baik oleh partai politik. Sejak sekarang partai-partai menyiapkan kader-kader terbaiknya, tapi yang harus dipastikan lolos dulu sebagai peserta pemilu 2029. Dan jangan sampai ini ada manuver-manuver ya di parlemen seperti Agustus 2024 berusaha menyimpangi atau menyelewengkan isi putusan MK sehingga tidak sesuai dengan apa yang dimaksud putusan MK. Sekarang tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden, bukan 0 begitu ya, tapi memang dihapus karena tidak boleh ada rujukan pada perolehan suara atau kursi sebagai persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dan saatnya nih bolanya ada di pembentuk undang-undang di partai politik. Ruang itu mestinya dihadirkan dengan mencalonkan kader-kader terbaik yang mereka miliki untuk berkontestasi secara kompetitif di 2029. Oke, siapa tahu saya juga bisa maju ya, Ustadz ya. Jadi capres, cuma nggak punya partai.
Sebentar, saya ke Mas Hensan dulu. Karena saya pinjam statementnya Mbak Titi tadi, Mas Henry, soal MK itu sudah siuman atau bertobat. Ya, kenapa menurut Mas Henry baru sekarang MK itu siuman bertobat? Apakah ini soal momentum politik setelah selesai hiruk pikuk pilpres terakhir kemarin? Jadi ini sudah tenang. Atau analisa Mas Henry seperti apa? Momentum politik tuh disertasi saya tuh, Mas Don. Disertasi doktor saya. Jadi gini, kalau sekarang itu sebetulnya ada 3 nih perasaan saya. Yang pertama tentu saja lega ya. Lega dalam arti putra-putra terbaik bangsa itu bisa dicalonkan oleh partai politik dengan tanpa kesulitan dalam mencari koalisi partai gitu. Iya. Kemudian yang kedua memang ada curious juga saya, kenapa kemudian baru kali ini dikabulkan, dan mungkin saja poin ketiganya ini karena mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam peta perpolitikan 2029 nanti. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama 2029 itu masih ada incumbent yang kuat, Pak Prabowo, sehingga kalaupun partai politik berani mengajukan calonnya sendiri, artinya memang si partai politik ini memang bersiap untuk mendapatkan keuntungan elektoral dari pencalonan itu. Dan menurut saya tidak akan banyak partai politik yang berani untuk mengajukan calonnya sendiri. Yeah. Kenapa? Karena selain mahal, berada di luar kekuasaan itu menjadi sebuah hal yang nampaknya sekarang ini dihindari oleh partai politik gitu. Yeah. Maka sangat mungkin keputusan ini kenapa baru dibuat atau baru diputuskan oke, karena di 2029 menurut saya tidak akan banyak berpengaruh dalam peta politik. Apalagi kalau misalnya Pak Prabowo masih tetap menjalankan perpolitikan seperti hari sekarang, yaitu merangkul semua pihak. Nah, kalau merangkul semua pihak dan itu tetap dilakukan, maka bisa jadi banyak partai politik yang akan mengajukan calon-calonnya sendiri, termasuk PKS misalnya. Yeah. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo keras, dalam arti ya sudah, kalau Anda keluar dari koalisi Indonesia Maju Plus, maka Anda tidak akan bisa kembali lagi walaupun Anda maju sendiri dan akhirnya kalah gitu. Jadi walaupun kalah, Pak Prabowo tidak akan mengambil lagi. Nah, itu kalau keras-kerasan begitu, ya Pak Prabowo keras. Jadi kalau sudah meninggalkan koalisi Indonesia Maju, ya sudah, tidak boleh kembali lagi. Nah, itu pasti akan lebih sedikit lagi peserta pilpresnya. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo sebagai incumbent yang memiliki elektabilitas tertinggi memainkan politik seperti hari ini, silahkan mencalonkan diri, saya akan merangkul semuanya, termasuk yang tidak berada dalam koalisi. Wah, itu pasti akan banyak. Nah, selain itu Mas Doni, maju di dalam perhelatan pilpres itu kan butuh logistik yang tidak sedikit. Betul. Ya, itu sudah menjadi rahasia publik lah. Maka kalaupun mereka harus keluar dari koalisi Indonesia Maju, itu keluarnya nggak mungkin dari sekarang. Karena berada di kekuasaan itu lebih mudah bicara yang logis-logis tadi dibandingkan berada di luar di luar kekuasaan. Maka yang sudah ada di dalam, yang logis-logis itu maksudnya logistik juga kan, ditabung bisa lah ya 5 tahun. Yang logistik itu. Makanya kalau mereka mau maju ya mungkin keluarnya nanti gitu. Nanti di ujung-ujung kabinet begitu ya? Ya, 1,5 tahun sebelum pemilu dilaksanakan, baru mereka kemudian minta izin kepada Pak Prabowo untuk mencari peruntungan sendiri. Tapi nah, kan, ini akan menjadi menarik sebetulnya. Gini, Don. Sekarang kita lihat aja partai politik ini sebetulnya mau dan berani nggak dia menggunakan fasilitas yang sudah diberikan MK. Karena kalau kita lihat kemarin di Pilkada, kan nggak banyak juga partai-partai politik yang berani menggunakan fasilitas yang diberikan oleh MK. Ini kan kayak dikasih mobil tapi nggak ada BBM-nya kan? E-tolnya juga isi sendiri. Oh iya, tapi kan berani atau tidak. Jadi kan gini, tadinya Anda di-ban nih, nggak boleh pergi ke Amerika Serikat misalnya. Atau tidak boleh pergi ke Sumatera Barat misalnya ya. Atau ke Lampung, atau ke mana lah gitu ya. Nah ini sekarang diperbolehkan gitu, silahkan aja. Sudah boleh kok sekarang. Ya tapi bensinnya, kendaraannya cari sendiri. Jadi
ya kondisinya seperti sekarang. Ya, Tapi ya artinya itu tadi kalau kita menurut juga saya, pasti melihat kondisi dan kekuatan masing-masing partai politik kan tidak semua parpol itu logistiknya oke seperti kayak PKS gitu ya Pak Mardhani ya. Ini kabar gembira buat PKS kalau untuk PKS 2029. itu Don. Oh banyak ini. Coba dijawab itu kata Mas Hensat ini logistiknya PKS itu banyak ini. Kabar gembira dong Ustadz ya. Iya, Bang Hensat, Mbak Titi, pertama saya ingin memberi selamat dulu, Don, kepada yang Mbak Titi bilang tadi, elemen civil society di kita, PKS yang ke-31 mengajukan JR tuh biar 20% dinolkan gitu loh. Iya. Kita ngajuin 4 atau 7% gitu loh. Ya. Nah, kemudian dengan kondisi, saya sih tidak mengatakan MK itu taubat ataupun berubah ya, tetapi dalam kaidah usul fikih Don, itu ada fatwa itu mengikut situasi dan kondisi. Oke. Hakim MK Bang Saldi Isra itu menjelaskan ada tren yang mengkhawatirkan. Di pilkada kemarin kotak kosong makin banyak ya. Iya, Bahkan ada beberapa tidak kotak kosong pun last minute ada calonnya, tapi sebetulnya itu karena keputusan MK juga ya. Iya. Jadi buat saya MK sudah menunjukkan kenegarawanannya dengan berani untuk membuat keputusan yang buat saya bahkan agak progresif. Progresif ya. Di poin 3-nya Mbak Titi tadi Mungkin setelah Ihdinash Shiratal Mustaqim kali ya. Jadi mulai lurus. Mbak Titi ada yang menarik Mbak Titi. Di poin 3 ingat saya bahkan MK menyinggung batas maksimal koalisi. Ya. Nggak boleh terlalu gemuk ya Mbak Titi ya. Biar nanti tidak ada cuma satu pasang calon ataupun sedikit gitu loh. Buat saya keputusan ini progresif, revolusioner. Dengan melihat fakta-fakta yang ada. Jadi apresiasi kepada civil society, apresiasi kepada MK. Nah sekarang setuju sama Hensat, sama Mbak Titi, bolanya ada di partai politik. Ya, benar ada di DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Tapi DPR itu sendiri sebetulnya partai politik. Pemerintah juga dipimpin oleh ketua umum partai politik. Betul, ya, jadi ini peluang baik bagi partai politik untuk memetakan ulang, meletakkan fondasi yang kuat, bagaimana membangun demokrasi yang substansial untuk membuat kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Dan masalahnya begini, reformasi politik itu nomor 1, hulunya di situ. Kalau politiknya rapi, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, Gen Z segala macam akan rapi. Tapi kan reformasi politik juga dimulai dari partai politik itu sendiri. Nah, itu sebabnya Mbak Titi sama Hensat mungkin tahu ya, kami di Komisi 2 itu sudah mulai menggagas the sooner the better. Bahwa perubahan revisi undang-undang udah masuk. Lebih cepat, lebih udah baik. masuk di Prolegnas 2025. Bahkan polanya, Mbak Titi, Hensat, itu mau pola omnibus. Artinya bukan undang-undang pilkada sendiri, undang-undang pemilu sendiri, undang-undang parpol sendiri. Tapi diharapkan 3, 4, karena ada undang-undang Pemda juga. Udah lama nggak kita revisi. Biar alignment. Sekarang nih mensana and corpore sano. Lo ke sana, gue ke sono. Pemerintah mau kemana? Provinsi, kabupaten, kota jadi raja kecil. Padahal kita negara kesatuan. Tapi PKS sudah punya sikap resmi nggak per hari ini soal threshold ini cabut? Kalau Presiden PKS, Ustadz Ahmad Saihu, mengatakan syukur alhamdulillah dengan keputusan ini, keputusan yang sangat baik bagi demokrasi. Syukur alhamdulillah, tapi kita di dalam koalisi dulu lah ya, sambil melihat gitu ya. Kalau menimbang tentang koalisi oposisi, karena ini baru jalan belum 3 bulan belum selesai. Belum 3 bulan. Buat saya keputusan ini akan dicerna, diinternalisasi, dilakukan musyawarah bersama. Butuh waktu lah ya. Nanti kelihatan. Saya sudah main saat mana partai yang berani berpegang kepada ideologi dan nilai, mana partai yang pragmatis. Nah, ini menjadi ujian. Kalau Setuju soal saya? keberanian kayaknya tergantung logistik deh. Mbak Titi, ini kalau bicara soal kualitas ya, ini kabar gembira. Tapi dari aspek kualitas putusan sendiri, Anda melihat ini bisa menjamin masa depan kita lebih cerah dalam berdemokrasi, atau bisa jadi nanti di ujung-ujung 5 tahun ke depan ada lagi upaya-upaya untuk merevisi dan mengembalikan ke kondisi seperti sebelumnya? Saya tuh sering
bagaimana ya, mau pesimis nggak boleh pesimis gitu. Kalau pesimis tuh nggak mungkin sampai 3 kali pergi ke MK. Tapi apapun formulanya, kok partai politik tuh selalu punya cara untuk mengakali. Jangan ngomong ke saya, ngomong ke Ustadz, mewakili partai politik. Contohnya nih, ya Ustadz ya, ada putusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang lebih mudah. Saya tuh berharap PKS itu di Jakarta itu mengusulkan kader terbaiknya loh. Bayangin PKS itu bisa mengusul sendiri kader terbaiknya. Tapi kan ternyata peluang itu juga tidak diambil. Dan itu menjadi fenomena di banyak daerah lain. Kita akhirnya menghadapi tadi yang seperti disebutkan, calon tunggal, bahkan di banyak daerah calon itu hanya ada 2 begitu. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memberi ruang bagi keleluasaan politik, walau putusan MK soal pilkada memang kurang ideal ya, dibacakan seminggu sebelum pendaftaran calon. Sebelum pendaftaran. Betul. Nah ke depan itu Ustadz Mardhani ya, saya berharap pembentuk undang-undang itu betul-betul nanti menindaklanjuti, jangan sampai motifnya adalah menghambat kompetitor. Jadi karena ingin menghambat kompetitor, justru ruang-ruang politik alternatif itu malah dibungkam begitu ya, dibuat sulit untuk lahir kompetitor baru atau partai politik peserta pemilu baru. Kalau PKS bersama 7 partai lain, total ada 8 partai di DPR ya. Ini insya Allah nih, itu 99% sudah pasti jadi peserta pemilu 2029. Karena yang harus dipenuhi hanya persyaratan mendaftar lagi ke KPU dan memenuhi verifikasi, lolos verifikasi administrasi. Tidak perlu dilakukan verifikasi faktual. Itu sesuai ketentuan putusan MK 55 2020 dan Undang-Undang 7 2023. Tapi bagi partai non-DPR, dia kan harus selain mendaftar ulang, lolos verifikasi administrasi, juga lolos verifikasi faktual. Nah, jangan sampai kemudian itu dilihat sebagai celah, wah dibikin susah aja nih, supaya kita berdelapan aja nih yang bisa mencalonkan, karena hanya kita yang jadi peserta pemilu 2029 begitu. Ya, tapi bukankah kalau kita mau bicara kualitas, Mbak Titi, kan partai politik juga harus berkualitas, artinya bukan cuma kualitas logistik, kesiapan administratif, kesiapan faktual, itu semua juga harus diverifikasi gitu kan? Betul, betul harus diverifikasi. Makanya harus dipastikan adalah memang verifikasi yang patuh dan benar. Benar-benar gitu. Kita sama-sama tahu ya, salah satu isu dari pemilu 2024 adalah kecurangan yang melibatkan KPU dalam verifikasi partai politik. Ada partai yang tidak memenuhi syarat, lalu diloloskan sebagai partai yang memenuhi syarat. Ini harus kita kawal. Makanya salah satu supaya putusan MK ini bisa benar, semangat dari putusan MK Judicial Orders ya, sekian rambu-rambu itu bisa terrealisasi. Ustadz Mardhani dan kawan-kawan, kalau model seleksi KPU Bawaslu-nya masih seperti sekarang, please deh, pilih KPU dan Bawaslu yang betul-betul profesional dan kredibel berintegritas. Kalau KPU-nya benar, semua partai akan diuntungkan, tidak akan yang dirugikan. Tapi kan belajar dari pemilu yang lalu, bayangkan, ada isu manipulasi verifikasi partai politik, meloloskan partai yang tidak memenuhi syarat. Ada persoalan menyimpangi keterwakilan perempuan, ada persoalan menyimpangi persyaratan pencalonan mantan terpidana. Bagi saya sih, untuk apa aturan bagus kalau penyelenggara pemilunya jelek? Karena makanya Mbak Titi, Anda harus tetap optimis ya, karena tugas Anda mengawal bukan cuma sampai hari ini, ada 5 tahun ke depan lagi. Saya tahu masih banyak hal yang ingin dicurhatkan Mbak Titi ya, tapi kita tahan dulu, segmen berikutnya kita lanjut diskusi lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Mardhani. Ustadz, ini sebenarnya bagi partai politik, ini sebuah berkah atau tantangan. Artinya kalau bicara kendaraan, sudah disiapkan kendaraannya. Tapi lagi-lagi kita harus fair. Tidak semua partai politik itu kondisinya sama-sama siap. Komentar Anda? Iya, justru partai politik itu harus cerdas. Kalau buat saya, MK ini memberikan anugerah dan keberkahan yang bagus sekali bagi partai politik dan masyarakat. Saya tadi komen Hensat ya terkait dengan logistik ya. Saya punya pengalaman di Jakarta Timur, tapi saya ngelihat pilkada Jawa Barat, Dedi
Kang Deddy Mulyana. Demul menang pun, itu beberapa saya melihat ada aspek low cost-nya. Kenapa? Karena penggunaan sosial media sekarang itu meluas sekali loh. masif ya. Siapa yang mampu membranding dirinya, betul-betul turun ke rakyat. Everybody is a journalist. Iya, sekarang itu makanya orang lebih terkenal Ustadz Mardani dibanding Doni De Keizer. Kalah saing gue. Ya kan Mas Hensa sudah ganggu-ganggu. YouTube masih jalan dong. Iya, YouTube, kan? IG, sekarang ada maksud saya itu kan bagian gitu dari loh. komunikasi politik kan, komunikasi publik kan. Itu yang harus dilakukan bukan cuma oleh partai politik, tapi juga elit-elit partai, begitu maksud Anda? Jadi buat saya dengan dihapusnya ambang batas, saya setuju sama Mbak Titi. Sekarang lah partai politik melakukan grooming gitu loh. Dari sekarang nih lihat, dan kalau bisa, usul saya, mereka yang akan dicalonkan jangan jadi anggota kabinet. Karena kalau di anggota kabinet, itu akan split fokusnya. Di PKS, kalau dia anggota kabinet, maka kita wakafkan. Nggak boleh mikirin partai. Dicopot tuh nggak jabatan. diganggu-ganggu juga dia selama kerja? Nggak boleh ngurusin partai. Dia ngurusin, karena dia pembantu presiden. Karena kalau dia Presiden bisa, RI atau Presiden PKS? Presiden RI kalau di kabinet. Ya. Karena yang presiden di Indonesia kan cuma PKS sama RI. Kalau dia bisa bantuin Presiden RI, mengangkat kita keluar dari middle income trap countries, industri kita meningkat, pertanian kita meningkat, pendidikan kita meningkat, itu udah anugerah paling. Samuel Huntington bilang gini, demokrasi di negara berpenghasilan 6.000 US dollar ke bawah selalu anomali. Makanya di kita kan anomali, politik dinasti menguat, money politik menguat, gitu loh. Tapi kita sekarang tuh, Doni pasti ingat kan, no viral, no justice. Nah sekarang itu ada yang driving factornya teknologi. Nah, siapa yang betul-betul bisa mengoptimalkan semua sumber daya? Sebenarnya nggak cuma teknologi. Mbak Titi, Hensat pasti tahu. Kalau survei itu Hensat tahu tuh. Mana kualifikasi pemimpin yang paling disukai? Yang merakyat, yang mau dengar, yang memang punya kapasitas dan integritas. Cuma Ustadz, ini kan sudah era digital. Ya, harusnya mindset politisi juga digital. Sayangnya banyak kendaraan politik atau partai politik itu masih analog gitu. Anda melihat di sekeliling Anda seperti apa? Iya, nggak kenapa mereka yang analog akan jadi dinosaurus. Gitu loh. Kemarin tuh saya tiba-tiba, staff saya tuh WA. Ini ada satu influencer yang dia mengadvokasi dana BOS. Katanya masuk tapi nggak diterima. Dan dia angkat satu sekolah, dia telusuri, dia tekuni, ujung akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang jalanan macet. Nah, ini kreativitas anak muda dan sangat milenial dan Gen Z banget. Nah, partai politik harus betul-betul mampu merekrut kelompok-kelompok ini. Artinya ini berkah meski logistik pas-pasan selama mampu mengelola melalui digital. Oke ya? Oke, bahkan nanti kita belum jalan nih, Mbak Titi, Bang Esat. Crowdfunding. Kalau dari ada pemimpin yang genuine, yang mampu menyuarakan suara hati masyarakat, itu loh. Connected, engage, tiba-tiba akan nyumbang. Dan itu nanti kalau di Amerika kan kayak gitu. Saya sering tuh dapat tuh $5 kah, $10 mau nyumbang apa gitu loh. Bahkan calon presiden juga bebas ya crowdfunding. Nah itu menjadi peluang. Nah makanya buat saya membayangkan setelah ini Mbak Titi, Hensat, parpol akan duduk bareng, think tank-nya akan membuat proyeksi 2029. Hensat bilang agak susah karena Prabowo akan betul. Nah, jadilah partai mediocre kalau kayak gitu. Tapi kalau dia mau jadi partai yang meaningful, bahkan saya ingat tuh Mbak Titi, keputusan MK itu di poin 4 atau 5-nya, pembahasannya nggak boleh DPR dan pemerintah sendiri. Harus melibatkan partisipasi masyarakat, meaningful participation. Tertulis di situ. Jadi MK betul-betul kayak memagari semuanya nih. Biar betul-betul ini menjadi kado buat kita. Belajar dari pengalaman. Mas Hensat, komentarnya Mas Hen. Ya kalau semua partai politik berpikiran seperti Ustadz Mardani, maka minimal kita ada punya 8 capres-cawapres tuh. Itu keren banget kan. Dan menurut saya ini hal pertama yang harus dilakukan oleh PKS adalah melakukan, saya nggak mau pakai kata evaluasi, tapi introspeksi internal. Karena kan kemarin hasil pilkada itu menurut saya harusnya menjadi catatan penting bagi PKS gitu, karena jangan lupa Ustadz Mardani, ada sebuah partai Islam yang hari ini tidak berhasil menembus Senayan tuh. Jadi makanya menurut saya
dorongan dari kader internal bagi kegiatan-kegiatan atau program-program elektoral seperti pencapresan dan pilkada ini menjadi penting. Nah, hari ini kan masih 5 tahun lagi pergerakan atau waktu yang dimiliki oleh partai politik mempersiapkan calon-calonnya. Nah, bagaimana strateginya tetap mencalonkan calon-calon tapi tidak dikeluarkan dari koalisi, menurut saya partai-partai politik lebih memahami itu. Tapi ingat, pada dasarnya kan partai politik itu dibentuk dan memiliki kader serta simpatisan karena si kader dan simpatisan ini percaya bahwa ada ideologi yang dimiliki oleh si partai politik dalam memperjuangkan kepentingannya dan kesejahteraannya. Iya. Nah ini kan kalau kita ambil contoh Partai Keadilan Sejahtera, maka keadilan dan kesejahteraan yang menjadi ideologinya. Maka harus ada dari sekarang kira-kira siapa calon-calon yang memang didorong oleh PKS supaya bisa maju ke Pilpres nantinya. Partai-partai lain pun harus begitu. Harus dari sekarang gitu ya? Jadi jangan harus dari sekarang, harus ada investasi elektoral gitu ya. Kalau misalnya memang nih PDI Perjuangan mau mengajukan Mas Ganjar lagi, ya dari sekarang mesti bergerak. Atau misalnya Mas Anies mau maju lagi nanti di 2029, ya dari sekarang harus bergerak cari partai. Gitu. Karena kan dia belum punya partai, tapi dengan 0% kalau dia mau bikin partai masih ada waktu 5 tahun nih bisa maju. Atau misalnya siapa lagi tokoh-tokoh yang memang ingin maju dan merasa berkompeten untuk memimpin negara ini, ya silakan saja. Lakukan hal-hal yang memang akan bagus untuk elektabilitas mereka gitu. Misalnya, wah Henry Satrio nih, dia saya memproyeksikan diri jadi wapres gitu ya. Karena kelihatannya wapres ini paling enak nih jabatannya di Indonesia. Kalau nggak disuruh kerja sama presiden kan boleh dia. Karena jadi kerjaannya menunggu pekerjaan dari presiden. Ya udah Ustaz Mardhani, saya ingin jadi wapres nih. Saya misalnya datang ke PKS kan, nanti sama PKS kan dicari tahu tuh. Ya udah, kamu punya apa aja? Saya begini. Nanti terus saya datang ke Mas Ahaye. Mas Ahaye, saya mau jadi wapresnya Mas Ahaye ya. Boleh begitu. Jadi tapi dari sekarang itu dibina sehingga nanti pada saat waktunya begitu ada pendaftaran nggak saling tunjuk-tunjukkan lagi. Wah ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi menurut saya memang hasil 2024 kemarin harus dijadikan ajang bagi semua partai politik melakukan evaluasi internal dan introspeksi internal. Harus bagaimana kelanjutannya. Kemarin hasil pilkada sudah ada, hasil pileg sudah ada, hasil pilpres sudah ada. Jangan sampai 5 tahun ini kemudian mereka jadi partai zong yang akhirnya hilang ditelan, bukan ditelan angin badai lagi gitu, tapi memang ditelan karena masyarakat lupa gitu. Karena itu dia tidak melakukan jadi dinosaurus kata Ustaz tadi. Elektoral. Cuma menarik ya Mas Hensat, tadi saya mengkritisi, saya balik ke Ustaz Mardhani soal kaderisasi internal partai. Artinya begini, kalau ini sebuah berkah, harusnya PKS sudah menyiapkan dari sekarang calon-calon kader-kader yang nanti akan terseleksi juga kan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan gitu. Apa yang dilakukan oleh partai politik modern seperti PKS untuk itu? Sebetulnya kalau kita bicara 2029 pasti tidak out of the blue, tiba-tiba yang belum lihat saja mana kepala daerah yang berprestasi, mana anggota DPR berprestasi, mana pimpinan partai berprestasi, nggak sampai 100. Nah grooming aja dari 100 itu nanti ketahuan dengan misal paling utama integritas. Ya, kenapa korupsi kita udah luar biasa. Kemarin saya sedih sekali ketika kepolisian melakukan yang DWP itu kan, itu tuh akhirnya ambruk citra kita gimana kita mau ngundang Taylor Swift gitu loh. Kalau yang datang aja udah langsung diperas kayak gitu kan. Kita cari Taylor yang lain di pasar banyak. Maksud saya kan kita lagi pengen naik kelas. Kalau how can you govern your country if you cannot govern your government atau your political party. Nah beresin. Nah buat saya ini ujian partai politik. Jadi siapa mengerjakan PR dia lulus. Siapa menanam dia akan memanen. Nah siapa yang menanam ini betul-betul masyarakat sekarang diberikan kesempatan untuk melihat mana dalam akuarium nih partai-partai yang serius menyiapkan diri karena MK sudah membuka. Walaupun saya setuju sama Mbak Titi ya. Revisi nanti harus betul-betul meaningful participation-nya karena kemungkinan di
switch juga ada, kemungkinan namanya partai politik melakukan deal-deal juga ada. Nah itu pastikan kita awasi bersama. Oke, Mbak Titi, bagaimana cara pengawasannya yang paling efektif ini? Tentu saja masyarakat sipil harus senantiasa memerankan apa yang mereka sudah lakukan. Contohnya ya, kalau kita tidak punya stamina dan konsentrasi serta konsistensi, tidak mungkin sampai 3 kali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Melelahkan karena harus menyediakan waktu, tenaga, biaya. Padahal ini kan aktivitas partikelir. Tapi yang juga tidak boleh lupa adalah teman-teman media. Bagi kami, teman-teman media selama ini adalah teman berjalan bersama, begitu. Apa yang kami lakukan lebih mudah untuk mendapatkan dan merealisasikan tujuan ketika itu diamplifikasi oleh kawan-kawan media. Jadi Mas Don, ini tugas kita bareng nih. Selain nanti harus dibunyiin terus sama orang-orang seperti Bang Henry Satrio yang sudah jadi seleb politik kita. Pengamat terbaik katanya, tadi kan minta juga pengamat terbaik begitu. Kolaborasi semua pada dasarnya. Betul. Karena ini hadiah bagi kita semua Ustadz ya, bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk melibatkan semua itu kan memang harus dikawal juga. Tapi partai politik harus ada di garda depan dong dalam memberikan keteladanan gitu kan. Artinya begini, dari perilaku elit ya kan, itu bisa membuka ruang juga bagi anak-anak muda lain untuk bisa nanti terjun dalam dunia politik yang lebih baik lagi. Apa yang Anda bisa katakan kepada generasi sekarang ini? Karena saya kebayangnya nih, 1 minggu sampai 2 minggu ini mana partai politik yang buat FGD tindak lanjut keputusan MK dalam bentuk poin-poin revisi undang-undang, mengajak pakar dan seluruh elemen masyarakat. Saat yang sama dia mulai buka ya bagaimana quote and unquote anak-anak muda kemarin tuh 44% tuh di bawah 40 gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat anak generasi yang pemilih pemula itu sampai 27%, tinggi sekali. Nanti lebih banyak lagi di 2029. Nah sehingga layak bagi parpol untuk menarik bakat-bakat terbaik dari anak muda untuk gabung bersama parpol. Yang senior jangan alergi dong. Mestinya kalau kita berpikir bangsa yang senior malah seneng ada anak-anak yang masuk gitu loh. Saya jujur Don kemarin ditawarin jadi wakilnya Mas Anies. Iya. Pertama-tama tuh, tapi saya tolak karena udah usia saya bilang. Kata siapa? Kata saya. Ini rambut putih saya lebih banyak dari Ustadz. Enggak, jadi saya udah 56. Kalau jadi wakil 61 Sohen. Mana 61? 3 tahun lagi meninggal gitu kan kalau ikut Nabi gitu kan. Saya usul jangan saya cari kader PKS umur 40 tahun. Makanya saya kasih embel-embel tuh kalau bisa orang Jawa dan NU gitu loh. Biar di grooming jadi wakil gubernur 5 tahun, 10 tahun jadi gubernur DKI nanti bisa maju 2039 jadi presiden. Karena nggak ada yang jadi presiden tuh Pak Prabowo berapa kali maju, Bu Mega berapa kali, Pak SBY berapa kali, Pak Jokowi aja nggak embut emang tuh. Makanya ada partai yang tidak boleh ada orang kadernya lebih terkenal daripada ketumnya gitu kan. Jadi kalau di PKS nggak kayak gitu kan? Nggak boleh ya. Justru Anda mewakafkan ya, kader ya. Wakafkan, berikan yang terbaik untuk, karena di PKS kita kan sebenarnya bukan partai politik aja ya, kita ingin rahmatan lil alamin, cari yang terbaik. Oke, Ustadz ini penting nih, kalau Anda mewakafkan kader misalnya di kabinet atau misalnya jadi kepala daerah dan seterusnya, bukankah itu adalah akses ekonomi yang lebih luas ya kan? Bukannya malah memutus peluang-peluang akses ekonomi? Kalau mikirnya ekonomi berarti kita politik transaksional. Padahal kalau politik substansial berprestasi aja kok. Jadi kepala daerah berprestasi, anggota DPR berprestasi, jadi menteri berprestasi. Jadi partai yang melayani, udah brandnya udah ada itu. Itu low cost, high impact. Itu partai masa depan. Ustadz kan kita harus berpisah nih di segmen ini. Tapi saya akan lanjut dengan Mbak Titi dan Mas Hensat. Satu kata yang bisa disampaikan buat para elit partai politik mensikapi hadiah tahun baru kita ini. Rendah hati menerima keputusan MK. Agar dijalankan dengan seksama. Berarti ada yang nggak suka ya? Nggak perlu ditanggapi. Sudah kutebak, nanti Mas Hensat yang harus jawab. Baik. Pak Mardhani Alisera, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi, sukses Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Mbak Titi dan Mas Hensat jangan kemana-mana, kita lanjut dialog setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan pakar kepemiluan UI, Titi Anggraini, dan juga pengamat atau analis politik, Henry Satrio. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, saya ingin memberi panggung dan mengapresiasi mahasiswa Anda yang satu grup, satu tim dengan Anda berjuang bersama-sama. Apa yang bisa Anda sampaikan? Apakah ini juga bagian dari transformasi regenerasi di dunia politik masa depan, Mbak Titi? Iya, betul sekali ya. Pertama, putusan MK nomor 62 tahun 2024 yang dikabulkan itu diajukan oleh 4 orang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya. Dan yang mendampingi saya dalam permohonan bersama Pak Hadar Nafis Gumai, yaitu dari Yayasan Netgrid, itu juga adalah teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum UI. Artinya apa, Mas Doni? Tidak benar bahwa Gen Z kita tidak peduli politik, lalu kemudian apatis begitu. Yang ada adalah mereka tidak mendapatkan saluran yang cocok dan memadai. Ketika kemudian ruang aktualisasi diri itu diberikan, kita punya pengadilan yang independen, yang aksesibel, ternyata ruang-ruang perjuangan demokrasi itu juga dilakukan oleh orang muda. Bagi saya sendiri, putusan ini menandakan beberapa hal. Pertama, pentingnya menjaga pengadilan yang independen dan kredibel. Kalau pengadilannya independen dan kredibel, dia akan lebih bisa membentengi dan menjaga demokrasi kita. Karena kan dalam teori pemisahan kekuasaan, pengadilan itu menjadi bagian dari kontrol ya, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam praktik kekuasaan. Yang kedua adalah orang muda itu peduli politik. Kita ini sedang menghadapi bonus demografi, di mana orang muda itu setengah lebih dari populasi kita. Negara kalau ingin maju, maka bagaimana mengoptimalkan potensi orang muda ini. Ternyata gerakan itu bukan hanya gerakan turun ke jalan. Ini masih muda sekali ya di layar Enika begitu. Betul. Ini juara lomba debat loh. Dan memang orang yang mahasiswi yang banyak berperan dalam diskusi dan debat-debat konstitusi. Jadi kalau mereka mendapatkan pola pendidikan yang tepat, perjuangan itu bukan hanya dengan turun ke jalan, tapi juga bisa turun ke ruang-ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 62 juga mengindikasikan bahwa dalam demokrasi itu dia akan terjaga kalau ada warga negara yang aktif, warga negara yang mau peduli. Dan mereka orang muda juga adalah warga negara kita. Mahasiswa yang memenangkan putusan di MK bukan hanya kali ini saja, meskipun kali ini fenomenal, monumental ya, momentumnya dapat begitu. Tapi misalnya soal usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu kan pemohonnya juga Fahru Rozi, mahasiswa di UIN yang mengatakan syarat calon kepala daerah itu dihitung pada saat pencalonan, bukan saat pelantikan. Lalu juga ada putusan, misalnya dari mahasiswa saya, putusan nomor 12 2024, Mas Doni pasti ingat. Pilkada harus tetap bulan November loh, nggak boleh dimajukan ke September. Makanya banyak anggota DPR batal maju kan setelahnya. Lalu yang terakhir soal kampanye di kampus, itu hanya sedikit saja. Kalau kita bedah lainnya, lebih banyak lagi putusan-putusan yang menandakan aktivisme hukum mahasiswa itu bisa menjadi tonggak sejarah bagi bangunan ketatanegaraan di Indonesia. Dan itu oase bagi kita bisa melihat harapan Indonesia ke depan yang akan dijaga oleh orang-orang mudanya, baik melalui ruang-ruang pengadilan ataupun aktivisme lainnya, apakah aktivisme sosial di masyarakat melalui penguatan kapasitas, promosi nilai-nilai demokrasi, pendidikan politik, ataukah aktivisme digital begitu. Di tengah penggunaan media sosial dan teknologi digital, ruang itu juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi diri dari orang-orang muda kita. Ya, saya harus mengapresiasi kerja kerasnya Mbak Titi dan teman-teman lain. Karena kalau melihat yang Anda sampaikan tadi, sudah lahir banyak titik-titik Anggraini muda baru yang akan meneruskan perjuangan Anda. Cuma pertanyaan saya Mbak Titi, kan Anda harus tetap mengawal. Nah, hasil dari perjuangan Anda ini, apakah bisa menjadi jaminan bahwa nanti calon-calon presiden itu bukan sekedar banyaknya calon membuka ruang demokrasi, tapi juga kualitasnya Mbak Titi? Ya, itu tugas kita bersama ya, Mas Doni ya, dan Mas Hensa, bukan Hensa ya. Saya sendiri sudah menekuni isu pemilu 25 tahun, baik bersama Perludem ataupun gerakan masyarakat sipil lainnya. Bekerja, bergiat untuk demokrasi itu adalah a never ending story ya, karena dia sebuah siklus. Kalau kita terlalu misalnya leluasa, terlalu santai, menempatkan itu sebagai taken for granted,
tidak mungkin kita akan kembali kepada era otoritarian. Ini tugas kita bersama. Ke depan tadi seperti disebutkan oleh Ustadz Mardani, revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan. Jadi kami banyak berjuang lewat jalur Mahkamah Konstitusi, baik saya sebagai aktivis masyarakat sipil ataupun sebagai bagian dari insan kampus ya, sudah ada beberapa perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian melalui pembentuk undang-undang, menyampaikan proposal kebijakan, Perludem misalnya sudah menyampaikan kepada Menteri, Wakil Menteri Dalam Negeri, kepada DPR, itu juga harus kita lakukan. Yang namanya berjuang itu kan tidak bisa hanya dari satu poros ya, tetapi di saat yang sama juga tidak bisa sendirian, harus kolaboratif. Ini kan eranya kolaborasi ya. Dulu kan Jakarta katanya kota kolaborasi. Tetapi memang tren global itu adalah kolaborasi, sinergi, dan bersama-sama. Indonesia terlalu besar kalau hanya diserahkan kepada segelintir pihak, apalagi partai politik kita ya, yang sudah terang benderang saja bisa dibuat abu-abu. Nah, publik lah yang akan tetap menjaga dia sebagai sesuatu yang terang benderang begitu. Oke, iya. Tadi saya pinjam kata kolaborasinya Mbak Titi. Mas Henry, kalau misalnya partai politik itu daripada sendiri-sendiri maju, tetapi calonnya kualitasnya so-so, mending berkolaborasi, ya berkoalisi, tapi calon yang akan maju itu memang betul-betul berkualitas. Catatan Anda, Mas Hen? Wah, kalau ada partai politik tidak punya kader yang berkualitas, lebih baik partai politiknya bubar. Jadi ormas saja. Iya. Karena kepengurusan OSIS saja punya kader-kader terbaik. Masa partai politik nggak punya kader terbaik? Jadi kalau sampai ya ada partai politik mengatakan, wah kami tidak punya kader terbaik nih, maka mohon maaf, kami akan berkoalisi dengan partai yang punya kader terbaik. Yang nggak usah jadi partai politik lah kalau kayak gitu. Kan partai politik itu terima bantuan loh dari negara. Betul. Jadi kalau si partai politik itu gagal menghasilkan kader terbaik, buat apa negara membiayai partai politik itu, Mas? Akan ada nggak, Mas Hen, dalam 5 tahun ke depan partai politik yang kemudian akan gulung tikar? Kalau menurut saya sih akan ada. Nah, jangan sampai kita kemudian ada lagi partai politik yang sebetulnya dia punya kader terbaik tapi penakut. Apa? Takut kalah, takut berada di luar kekuasaan, takut nggak punya jabatan, takut akhirnya tereliminasi sendiri, takut akhirnya jadi dinosaurus kalau tadi kata Ustadz Mardani. Nah kalau begitu nggak usah bikin partai politik lah. Kasian waktu, biaya, dan budget negara kalau gitu. Karena Pramuka aja ada kader terbaik. OSIS ada kader terbaik. Masa partai politik nggak punya kader terbaik? Padahal salah satu ada mahasiswa terbaik ya, Mas Hensa. Ada mahasiswa terbaik. Padahal salah satu tugas partai politik kan kaderisasi kan? Iya, makanya kalau sampai kemudian kita nggak ada nih kader terbaik sekarang. Lu mah penakut berarti, takut kalah, bukan pejuang. Gimana mau memperjuangkan nasib rakyat kalau masa kalah berjuang dari Mbak Titi yang nggak punya partai tapi berkali-kali ke MK ya, Mas Hen. Saya harus menutup diskusi kita. Mas Hen sekaligus kasih closing statement dong, 30 detik, silakan. Oke, kalau Mbak Titi tidak apple to apple dibandingkan dengan partai politik. Mbak Titi ini lebih jauh keras berjuangnya jauh lebih keras dibandingkan partai politik untuk menyukseskan ambang batas presiden ini jadi 0%. Cakep. Kan baru PKS saja yang mengajukan ambang batas itu dan sekali gagal udah selesai. Kalau Mbak Titi udah berkali-kali. Jadi menurut saya, Mas Doni, kita bisa lihat partai politik mana yang layak memang dipertahankan di Indonesia pada saat 2029 nanti. Dia berani nggak menggunakan fasilitas dari MK? Kalau memang dia tidak berani, menurut saya turun pangkat jadi ormas atau bubar sekalian. Gitu. Oke, tegas sekali kata Mas Henry. Mbak Titi, catatan penutup Anda silakan. Iya, perjalanan demokrasi kita masih panjang. Pemilu yang akan datang paling dekat 2029. Yang paling kita harus lakukan adalah mengawal implementasi putusan MK ini supaya dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Ada banyak judicial orders atau perintah putusan pengadilan dalam beragam putusan MK. Contohnya Mas Doni, rekonstruksi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Itu kan juga diperintahkan oleh MK untuk dilakukan. Lalu sejumlah putusan lain soal misal
penataan daerah pemilihan atau dapil itu kan juga harus dilakukan. Jadi mari kita lanjutkan kerja-kerja ini, kita syukuri putusan MK nomor 62 ini, kita tagih partai politik untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya. Tetapi di saat yang sama ambang batas pencalonan presiden tidak cukup bagi mewujudkan pemilu yang demokratis. Kita juga butuh aturan main yang sama baiknya. Dan jangan lupa nih, kita harus diskusi berikutnya, penyelenggara pemilunya jangan partisan, jangan suka main mata, begitu makanya kita harus kawal seleksi penyelenggara pemilu. Baik, tunggu undangan saya berikutnya Mbak Titi, Mas Henry ya, kita lanjutkan diskusi di episode yang akan datang. Terima kasih Mbak Titi, Mas Henry, terima kasih, tetap sehat, salam semangat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Titi. Ya, baik. Pemirsa, inilah akhir dialog di paruh pertama. Setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, NTV Prime masih segera kembali. Tetap bersama kami.